Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita akan membaca Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9 terlebih dulu. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Haleluya. Tuhan memperingatkan kepada kita sekalian yang hidup di akhir zaman, di tengah kegelapan dunia ini, yang sudah mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga yang sudah sangat dekat sekali. Kita harus menantikan dan siap menyongsong kedatangannya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan baik gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh itu karena lama menantikan mempelai laki tidak datang, maka ngantuk dan tertidurlah mereka. Ngantuk dan tertidur itu menunjuk kelemahan seorang manusia. Ya, kita masih diliputi oleh berbagai macam kelemahan-kelemahan sebagai manusia karena kita masih menyandang tabiat dosa. Haleluya. Tapi jangan sampai kelemahan kita sebagai manusia itu menyebabkan kita lalai. Ya, kita lalai sehingga kita tidak menyediakan persediaan minyak dalam hati kita. Hati kita harus senantiasa penuh dengan minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus. Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus selalu penuh dengan minyak, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pelita kita tetap bernyala. Pelita itu menggambarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, "Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang." Jadi firman Allah itu perlu disingkapkan oleh Roh Kudus. Dibukakan rahasianya. Kita senantiasa mendapatkan pencerahan firman. Itu tidak boleh berhenti. Setiap hari kita harus menerima pencerahan firman karena kita ini dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Bila tersingkap firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak. Pelitanya hampir padam. Artinya mereka tidak mendapatkan penyingkapan firman. Maka ketika mempelai itu datang pada tengah malam, mereka tidak bisa menyongsongnya karena pelitanya hampir padam. Mereka baru sibuk mau cari minyak, tetapi sudah terlambat. Jangan sampai kelemahan kita sebagai manusia menyebabkan kita ini lalai. Kita tidak mementingkan perkara yang rohani, tetapi mengejar perkara yang jasmani. Seperti 5 gadis yang bodoh ini dikatakan ketika mereka kehabisan minyak, mereka baru sibuk mau beli minyak. Artinya mereka punya persediaan uang. Jadi itulah kelemahan manusia
yaitu hidupnya digunakan untuk sibuk mengumpulkan uang. Ya, padahal uang tidak menentukan, tetapi lalai untuk hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan kemudian hidup dalam penyingkapan terang firman Allah. Oleh sebab itu, mari masuk tahun 2023 ini, jangan kita dikuasai oleh kelemahan manusia sehingga lalai kita memperhatikan perkara-perkara yang kekal, yang rohani, sebab manusia bukan hanya makhluk jasmani, tapi dia adalah makhluk rohani, makhluk yang kekal. Jasmani kita bisa mati, tapi roh kita kekal. Di manakah roh kita ketika kita mati? Apakah kita bisa menyongsong Tuhan kalau Tuhan datang sementara kita masih hidup? Haleluya. Ayat yang ke-10 mengatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu tertutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saat kedatangan Tuhan sebagai mempelai lagi. Puji Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Mengenal ini dalam bahasa Yunaninya eido. Artinya mengenal karena persekutuan yang intim. 5 gadis yang bodoh hanya mengejar perkara-perkara kebutuhan jasmani dan melalaikan hubungan yang erat, yang intim, yang penuh dengan kasih kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, sehingga mereka tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Tertinggal dalam 7 tahun masa kesusahan yang besar. Sebab itu mari jangan sampai kita karena kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, kita lalu lalai, haleluya, memikirkan perkara yang utama, yaitu kita harus penuh dengan Roh Kudus dan membangun hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan dan firman-Nya. Puji Tuhan, sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja luar biasa melawat kami dan seluruh keluarga kami, sehingga kami dapat membangun hubungan yang intim, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Haleluya, di dalam terang pencerahan-pencerahan firman Allah yang menerangi hidup kami dan keluarga kami, sehingga kami bersama keluarga siap menyongsong kedatangan mempelai pria yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan sukses dalam hal-hal yang rohani.